Di video kali ini gue bakal lanjut lagi buat review mainan terakhir dari seri Dragon Force yang tentu aja ini barang originalnya, yang nantinya bakal kita gabung dengan kelima robot lainnya dan bisa menjadi besar seperti ini. Jadi langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Sebelumnya gue udah pernah review kelima robot lainnya, dan kali ini gue bakal review robot terakhirnya, yaitu Purple Dragon Cannon, yang dimana robot ini adalah robot paling kecil di antara kelima robot lainnya yang udah di review sebelumnya guys. Dan tentu aja ini original ya guys, dari brand LDCX. Untuk harga sendiri jujur gue agak lupa, tapi seingat gue dapat di harga 200 ribuan lah kurang lebih. Dan nanti gue bakal menggabungkan ke-6 robot Dragon Force ini menjadi robot besar seperti ini. Kira-kira jadi sebagus apa ya? Jadi langsung aja kita unboxing. Ini dia Purple Dragon Cannon, yang dimana dia tuh bentuknya pesawat, tapi untuk desainnya agak aneh gak sih? Gue malah jadi inget sama mainan Speed Champ zaman dulu yang kayak begini. Ya kalian bisa lihat sendiri agak mirip gak sih? Karena ini mainan original, tentu aja di sini udah ada beberapa part yang pre-painted, kayak bagian samping di sini, bagian belakangnya, kemudian bagian bawahnya juga sudah pre-painted seperti ini guys. Untuk detail sendiri ini gak terlalu banyak, kayak bagian depannya ini ada di bagian sini, kemudian di bagian belakangnya juga ada di sini. Tapi sayangnya bagian kotaknya ini dia nggak dicat gitu guys. Mungkin kalau dikasih warna hitam atau warna silver kayaknya bagus sih. Terus bagian belakangnya juga kayak begini doang, dia nggak ada kayak detail mesin jetnya atau kayak throttle-nya gitu. Jadi disayangkan aja sih. Tapi karena ini mainan original, ini bahannya sudah kuat banget ya guys, nggak rawan patah, dan tentu aja ini tebel banget. Nah di sini ada mark atau tandanya gitu, Lingdong China 2012, yang dimana mainan ini dirilis tahun 2012. Jadi untuk mode pesawatnya begitu aja, dan sekarang gue bakal mengubahnya menjadi mode robotnya. So langsung kita ubah. Yang pertama harus kita buka dulu klipnya, kemudian kita slide aja, dan kita buka bagian telapak kakinya seperti ini. Satunya juga sama nih, kita slide dan kita putar, kemudian kita buka telapak kakinya seperti ini. Kemudian untuk bagian tangannya tinggal kita kedepankan aja seperti ini, dan kita slide, kemudian kita turunkan, dan kita putar bagian telapak tangannya seperti ini. Satunya juga sama, ini tinggal kita putar dan kita slide aja, kemudian kita turunkan dan telapak tangannya kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita belah jadi dua seperti ini. Kita putar kepalanya, kemudian kita tutup lagi aja. Yang terakhir tinggal kita naikin bagian antenanya di belakang seperti ini. Ini dia Purple Dragon Cannon, yang dimana bentuknya ini yang paling simple di antara kelima robot sebelum-sebelumnya. Dan jujur gue suka banget sama perpaduan warnanya antara ungu, silver, putih, dan juga hitam yang seperti ini. Dan sayangnya gue kurang suka sama bagian mukanya sih. Mungkin kita zoom dulu aja sekali kita bahas artikulasinya. Oke, jadi untuk detail mukanya seperti ini, yang jujur aja gue kurang suka ya sama warnanya. Kenapa nggak dibikin warna yang lebih cerah gitu? Sedangkan untuk hijau ini kan kayaknya malah lebih gelap gitu nggak sih? Kayak terlalu nabrak dengan warna ungunya gitu loh guys. Dan untuk artikulasinya, bagian kepala dia tidak bisa bergerak. Kemudian untuk bagian tangannya dia bisa berputar seperti ini, dan dia tuh ada klipnya ya guys, ciri khas dari mainan DX. Kemudian dia bisa ke samping juga seperti ini. Ada artikulasi sikunya meskipun sedikit seperti ini aja, tapi sayangnya dia belum bisa butterfly join. Untuk bagian kaki dia bisa ke depan seperti ini, bisa ke belakang, dan bisa ke samping sedikit seperti ini aja. Kemudian dia bisa berputar seperti ini, dan ternyata dia ada artikulasi lututnya seperti ini guys. Ini fix jadi mainan Dragon Force yang artikulasinya banyak banget sih. Meskipun bagian telapak kakinya dia tidak bisa berputar-putar, jadi cuma bisa naik turun kayak begini aja. Dan ini dia perbandingan dengan kelima karakter lainnya, yang dimana si Purple Dragon Cannon ini merupakan robot yang paling kecil di antara kelima robot lainnya. Meskipun secara desain gue suka sih dalam mode robotnya, tapi dalam mode pesawatnya itu aneh sih menurut gue. Kalau kalian di antara ke-6 robot ini lebih suka yang mana? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi guys, sekarang gue mau menggabungkan ke-6 robot ini menjadi mode besarnya yang keren banget dan gagah banget. Gimana, kalian penasaran gak sama ultimate gatainya? Udahlah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gabungkan. Untuk yang karakter hijau kita kembalikan dulu menjadi bentuk seperti ini. Karakter biru juga kita bentuk lagi menjadi kakinya seperti ini. Untuk yang pesawat besar, kita kesampingkan bagian kakinya sambil kita putar lagi ke bawah, dan akan menjadi seperti ini. Satunya juga sama nih, kita kesampingkan dan kita turunkan aja. Jadi seperti ini dua-duanya. Kemudian pesawat biru kita pasang ke join mail yang ada di pesawat besarnya. Tinggal kita masukin seperti ini. Selanjutnya yang hijau kita pasang ke dua mail yang ada di bagian pesawat besarnya. Kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang si mobil merah
untuk menjadi bagian bodinya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang si pesawat kuning di belakang menjadi tembakan seperti ini. Selanjutnya kita pasang join female di sini ke male yang ada di tangan di sini guys. Kita pasang dan kita tutup aja seperti ini. Dan ini dia Ultimate Fire Cut. Ini beneran gede banget coy, asli. Kalau dibandingkan dengan Mini Plat, Tega Sword dan juga SMP Magic King, perbedaan tingginya segini. Kalau Magic King ini sekitar 15 cm, mungkin ini sekitar 50-60 cm lah. Dan kalau misal kalian lihat kenapa dia berdirinya lebih condong ke arah kiri, ya karena dia keberatan di senjatanya ini guys. Apalagi yang warna merah, hijau dan birunya ini kan KW ya. Jadi ya udah pasti letoy gitu. Tapi tenang aja, untuk si Purple God Cannonnya ini dia masih ada satu mode lagi yang dimana kita bisa pasang di tangan kanan dan tangan kirinya, yang menurut gue itu jauh lebih bagus daripada formasi yang ini. Jadi langsung aja kita ubah. Yang pertama harus kita lepas dulu. Jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian depannya kita panjangkan, kita putar dan kita tutup lagi seperti ini. Yang satunya juga sama nih, kita panjangkan, kita tutup lagi dan kita slide ke dalam lagi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang join female ke male yang ada di tangannya. Jadi seperti ini. Satunya lagi sama nih, kita pasang aja. Tinggal dimasukin. Ini dia alternatif mode untuk si Dragon Purple Cannonnya. Yang dimana menurut gue ini jauh lebih bagus dibandingkan mode sebelumnya, yang itu malah lebih berat ke kanan dan kirinya malah kosong. Kalau ini kan kanan kiri ada senjatanya gitu. Dan sebenarnya masih ada satu alternatif mode lagi untuk si bagian pesawat spaceshipnya ini. Tapi sayangnya di versi mainannya ini gak bisa. Padahal kalau semisal dia bisa berubah menjadi alternatif modenya, itu dia bakal menjadi kaki seperti ini. Yang dimana tentu aja bagian kakinya dia bakal lebih tinggi lagi dan bakal lebih gagah lagi kelihatannya guys. Tapi gue nggak tahu kenapa versi mainan sama versi di seriesnya itu beda. Aduh sayang banget sih ini. Padahal kalau si spaceship ini bisa berubah menjadi alternatif mode kaki, itu bakal jauh lebih bagus sih menurut gue. Dan sejujurnya gue bingung ini gimana nanti gue perlihatkan di rotating table, karena ini beneran gede banget dan dia tuh letoy bagian kakinya karena keberatan di bagian backpacknya alias si bazukanya ini dan senjatanya di sini. Mungkin nanti gue bikin sinematik aja lah ya. Jadi ini dia untuk tampilan dekat dari si Ultimate Fire God, yang dimana desainnya ini beneran bulky, berisi, dan sangar abis cuy. Gue suka banget sama desainnya. Ini gue kasih nilai 9/10 untuk desain Ultimate Gatainya. Meskipun di bagian kakinya nih sayang banget ya, nggak bisa kita ubah menjadi alternatif mode untuk kakinya. Aduh sayang banget. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review mainan robot terakhir dari Dragon Force, yaitu Purple Dragon Cannon dan juga si Ultimate Fire God-nya. Yang menurut gue ini harus kalian koleksi kalau semisal ketemu ya, karena ini udah langka banget mainannya. Jadi gimana menurut kalian tentang mainan ini? Apakah kalian suka dan apakah kalian puas dengan Ultimate Gatainya? Tulis aja di kolom komentar ya. Gak kerasa kita udah selesai buat review si mainan Dragon Force yang dulu tayang di Spacetoon. Tungguin aja mainan lainnya di YouTube Putro Toys. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share juga.